yang membuat orang takut, yaitu dikenai sanksi hukum jika teman-teman sampai memblokir WA atau memblokir handphone DC pinjol tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas masalah DC pinjaman online. Jadi nampaknya banyak ya teman-teman yang mulai sadar terkait masalah blokir WA dari DC pinjaman online, yang mana itu tentu sangat mengganggu, yang pada akhirnya sekarang setiap penagihan mulai diberikan statement khusus bahwa dasar hukum yang mereka ajukan adalah tentang lari dari kewajiban. Ya, blokir nomor WA, blokir nomor pinjol itu kan sebenarnya nggak usah takut ya teman-teman, itu kan adalah hak asasi teman-teman untuk memblokir. Harusnya teman-teman nggak usah dihiraukan ya teman-teman, karena mereka sebenarnya adalah mencari masalah hutang piutang seperti ini, dan kebanyakan dari pihak pinjol itu adalah pihak ketiga yang terus-menerus menagih, meneror, bahkan akan mendatangi ke rumah teman-teman. Jangankan gitu, kita nggak angkat telepon dari mereka itu juga nggak masalah ya teman-teman, itu adalah hak asasi teman-teman, sehingga teman-teman nggak perlu takut ancaman ataupun apapun itulah ya teman-teman. Karena begini ya, itu kan lumayan sering yang bertanya tentang masalah blokir WA ini, itu aman nggak sih ketika kita nggak respon sama sekali dari WA tersebut, dan efeknya apa sih ketika kita memblokir nomor DC pinjol tersebut? Ya, jawabannya nggak ada ya teman-teman, sudah sering kali saya membahas. Dan satu hal lagi ya teman-teman, slik OJK teman-teman itu pasti akan menjadi jelek ketika teman-teman itu tidak membayar ataupun gagal bayar di pinjaman online tersebut. Tapi itu nggak perlu takut ya terkait risiko-risiko dari DC tersebut. Saran saya teman-teman, tetap cari kerja, tetap cari uang. Nah, nanti ketika teman-teman itu sudah mempunyai uang, teman-teman baru bisa membayar hutang pinjol tersebut. Apakah peluang kita ketika kita gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online bisa masuk penjara jika kita tidak bisa membayarnya dalam waktu yang ditentukan? Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah undang-undang baru yang baru saja disahkan teman-teman. Nah, di sini saya akan menyoroti sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Untuk pinjol, hutang piutang itu kan masuk ke ranah perdata ya. Dan sampai saat ini, yang mana kalau perdata itu masalah hutang sudah ditetapkan ya teman-teman, dari aturan dari dulu banget, kita tidak akan bisa masuk penjara. Ya, kalau cuma nggak bisa bayar hutang, clear ya teman-teman sampai di sini. Nah, sekarang apa hubungannya undang-undang baru ini, Undang-Undang Perlindungan Pribadi ini dengan pinjol, sehingga teman-teman bisa saja akan masuk penjara, bahkan kena denda miliaran ya teman-teman. Pasal 68 ini bilang seperti ini ya teman-teman, setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain dapat merugikan pihak lain, dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar ya teman-teman. Ini kan gede banget ya teman-teman. Di seperti itu ya teman-teman, terkait hukum baru tentang pidana pasal 68 ini. Sekian dulu video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ingat teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan pinjaman, gunakan uang tersebut untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.